Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. من جاء ملجأنا محمد يوم الهوان به تهشم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والجند
منهم ملائكة تسوام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والدين أدهره محمد والكفر أبطله أهدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu kita semua nanti di hadapan Allah, khususnya di yaumil mahsyar, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan seizin Allah kita dipermudah dan dilancarkan yaumul hisab berkat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada malam ini kita dapat hadir di Langgar Hidayah Kauman dalam pengajian rutin Jumat malam seperti biasanya. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapatkan tambahan rahmah, barokah, mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan di dunia ini, dan hasilnya pahala ganjarannya kita terima di besok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah, diperintah oleh Allah untuk melaksanakan amanat
secara eksplisit perintah Allah itu dari poin-poin risalah yang Allah amanatkan kepada Nabi Muhammad, yang secara jelas Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk senantiasa memohon tambahan ilmu pengetahuan. Sehingga Allah mengatakan waqul rabbi zidni ilma. Dan katakan Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Tuhan tambahilah saya ini ilmu pengetahuan. Jadi kita di dalam keseharian senantiasa kita berusaha mencari tambahan pemahaman pengertian agama, itu berarti kita melaksanakan perintah Allah. Ini suatu hal yang penting bagi kita semua, berusaha semampu kita untuk mencari tambahan ilmu yang bisa mengantarkan diri kita itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari guru-guru kita, khususnya dalam hal ini ilmu agama ya. Makanya Langgar Hidayah Kauman itu saya ikuti tidak pernah lowong dari kegiatan keagamaan di sini. Ada sembaan Al-Quran, ada bacaan zikir, ada acara pengajian rutin seperti malam ini. Ini berarti Langgar Hidayah ini dimakmurkan oleh kita semua. Setiap malam khususnya dimakmurkan untuk diisi kegiatan yang sifatnya itu ritual menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sekarang ada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi mudah-mudahan kita oleh Allah diberi rahmat, nikmat, dipanjangkan umur kita, diberi kesehatan. Sebentar lagi kita masuk pada bulan suci Ramadan. Makanya dari bulan kemarin itu kita sering membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkatilah kami di bulan Rajab ini dan juga bulan Sya'ban bulan ini, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan yang akan datang. Ini doa yang disampaikan Nabi, kita biasa mengamalkan. Mulai bulan kemarin itu banyak kegiatan-kegiatan berkaitan dengan bulan Rajab. Nah, bulan Sya'ban ini tidak berpisah, tidak istilahnya lebih banyak kegiatan-kegiatan aktivitas kita, masalah agama, pengajian, banyak zikir, baca Al-Quran. Bulan Sya'ban ini dinamakan Sya'ban, itu maknanya bercabang-cabang. Artinya saking banyaknya cabang-cabang kebaikan sehingga bulan ini disebut Sya'ban. Kalau orang Jawa bilang bulan apa? Ruah ya. Biasanya tradisi di masyarakat Indonesia khususnya Jawa, bulan Ruah itu sering mengadakan acara kegiatan mendoakan keluarga yang sudah meninggal dunia.
ziarah. Bahkan ada di pertengahan Sya'ban itu ada istilahnya patusan. Orang sini bilang patusan. Mandi, ya. Mandi keramas. Itu untuk melaksanakan patusan itu maksudnya membersihkan secara lahir badan kita dibersihkan, karena dari mulai bulan Rajab jiwa kita sudah mulai masuk di dalam berproses untuk membersihkan jiwa, hati dari kotoran-kotoran yang ada biasanya seperti rasa takabur, rasa iri hati, dan juga hasud, dan juga ujub. Itu dibersihkan secara batin mulai dari bulan Rajab, sehingga kita dihimbau untuk memperbanyak baca istighfar seperti yang sering kita amalkan, Rabbi firli warhamni wa tub alayya itu. Nah, di bulan Sya'ban ini tambah kita tingkatkan, karena untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu tambah dekat. Mudah-mudahan kita diberi rahmat, nikmat, panjang umur, barokah, bisa melaksanakan kegiatan khususnya di bulan suci yang akan datang. Ini kalau tidak salah tanggal 7 Sya'ban ini. Ya, tanggal 7 Sya'ban. Dan juga biasanya di dalam waktu yang akan datang, nisfu Sya'ban namanya, itu ada kegiatan yang lebih spesifik untuk kaum muslimin, khususnya yang mengikuti alur ahli sunnah wal jamaah, senantiasa mengisi bulan Sya'ban ini di pertengahan itu secara khusus. Namanya Sya'banan. Sya'banan itu malam nisfu Sya'ban maksudnya. Kenapa di tanggal 15 Sya'ban para ulama banyak yang mengisi kegiatan secara khusus? Di situ biasanya malam nisfu Sya'ban itu baca Yasin 3 kali setelah Maulid itu biasanya. Pertama, mohon kepada Allah, ya kan, kita supaya diberi panjang umur, bermanfaat, kan gitu. Kemudian tetap iman, tetap Islam. Terus yang kedua, bisa memudahkan mendapatkan rahmat dari Allah, melaksanakan ibadah dengan mudah, dalam arti tidak merasa berat gitu. Yang terakhir, mohon kekayaan, dapat rezeki yang mudah juga. Lebih-lebih di zaman sekarang, waktu ini banyak isu-isu bahan pokok mahal. Ini ulama itu bukan karena ada isu bahan pokok mahal, apa-apa mahal terus mengadakan, tidak. Mulai dulu memang ulama itu antisipasi setiap nisfu Sya'ban itu baca Yasin 3 kali, itu doanya kaitannya dengan kemurahan rezeki juga. Dan mohon supaya jadi hamba Allah yang kaya raya. Hatinya itu merasa kaya, tidak mengharap dari selain Allah. Dalam arti apa yang diterima dari Allah itu dia merasa rela, tidak protes gitu ya. Hatinya kaya. Sebab kalau tidak punya kekayaan hati itu
walaupun hartanya bertumpuk-tumpuk itu serakah, minta terus. Bahkan ada yang terlibat bertindak melanggar hukum karena serakahnya. Sudah kaya secara material, tapi karena tidak punya kekayaan hati, akhirnya semua yang ada itu karepe arep dikumpulke dhewe gitu. Ini di zaman yang seperti sekarang ini cukup menjadi tantangan bagi kita dalam kehidupan di dunia yang serba material itu, ya naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu malam nisfu Sa'ban itu ulama mengajak kepada semua jemaah untuk mengingat kepada Allah dengan membaca paling tidak kalamullah surah Yasin. Itu 3 kali biasanya. Lah monggo di sini kalau mengadakan kan bagus. Di Masjid Agung mestinya mengadakan itu. Yang rutin itu yang saya tahu, yang saya ikuti juga Masjid Riyad, Masjid Segap. Ya. Kalau di pondok yang saya kelola itu ya setelah saya jadikan pondok, ya setiap nisfu Sa'ban ada kegiatan itu. Apa dibalik hikmah yang ada di malam nisfu Sa'ban itu kok ulama semangat gitu? Ternyata Allah Ta'ala itu menerima laporan dari malaikat pada malam itu. Hasil catatan dari malaikat-malaikat yang ditugas oleh Allah, malaikat raqib, malaikat atid terutama, kanan kiri ini ada yang mencatat amal baik kita, tangan kanan, yang tangan kiri mencatat amal jelek. Itu oleh malaikat dilaporkan kepada Allah malam nisfu Sa'ban itu. Jadi kalau tidak salah, minggu akan datang, Sabtu akan datang, malam minggu itu malam nisfu Sa'ban kalau tidak salah ya. Saya ulangi, kenapa ulama mengadakan kegiatan ritual pada nisfu Sa'ban? Ternyata hikmahnya tidak banyak orang tahu itu. Lebih-lebih di kota Solo yang saya ikuti. Saya di Solo sudah lama, mulai 82. Tapi kalau ulama-ulama seperti di Masjid Riyad, Masjid Segap, Al-Mu'ayyad itu biasa itu, karena memang tahu rahasianya bahwa malam nisfu Sa'ban itu malaikat melaporkan hasil catatan malaikat kepada semua manusia, dilaporkan kepada Allah malam nisfu Sa'ban. Kenapa ulama sekali lagi mengadakan kegiatan malam itu? Supaya umat Muhammad yang mengikuti caranya para ulama itu mendapatkan hikmah besar, bisa memfungsikan malam itu karena berfungsi ganda. Ceritanya, satu, karena malam nisfu Sa'ban umat Muhammad bisa menutup catatan amal dengan amalan yang baik. Malam nisfu Sa'ban. Jadi buku itu, rapot itu disampaikan kepada Allah malam nisfu Sa'ban, berarti diisi dengan amalan baik. Husnul khotimah namanya. Buku catatan amalnya malam nisfu Sa'ban. Sekaligus mengawali lembaran baru pada malam nisfu Sa'ban dengan amalan baik. Jadi di sini rahasia yang ada tentang kegiatan ritual khususnya pada nisfu Sa'ban. Orang yang tidak mengikuti keterangan hikmah yang ada dari para ulama itu ya dianggap biasa-biasa saja. Bahkan mungkin ada yang merasa keluar dari syariat, kan begitu ceritanya. Karena memang dia tidak baca kitabnya. Nyun sewu, tidak ngaji bahasa yang lebih spesifik, tidak paham
ada hikmah di malam nisfu Sa'ban sedemikian rupa. Malam itu bagi kita supaya berfungsi ganda, awake dhewe beramal baik, menutup buku catatan amal yang 1 tahun kemarin sampai malam ini, misalnya malam nisfu Sa'ban, sekaligus membuka lembaran baru untuk buku catatan amal yang akan datang. Nah, jadi di sini rahasia yang dapat kita tangkap. Ulama itu tidak sembarangan mengamalkan amalan yang menggerakkan jamaah semuanya. Kalau di puncak Jakarta itu di zaman Habib Ali Abu Al-Attas itu, wah luar biasa itu. Dari luar negeri datang umat Islam dari luar negeri yang tahu tentang kegiatan Habib Al-Attas di puncak Jakarta. Saya pernah datang sekali dulu. Malam nisfu Sa'ban, hampir semalam itu jamaah tidak tidur. Karena dorongan atau himbauan dari para ulama itu setelah Isya misalnya ya, setelah kegiatan baca Yasin 3 kali terus sholat Isya, setelah sholat Isya melanjutkan amalan sampai sak cukupnya tentunya. Nah, itu baca tasbih, baca istighfar dan seterusnya. Yaitu tadi karena menutup buku catatan amal yang 1 tahun mulai tahun kemarin sampai malam nisfu Sa'ban ini, dan sekaligus malaikat akan mengawali catatan dari hamba Allah dengan amalan yang baik pada malam itu. Nah, ini ya, kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan itu mulai dari bulan Rajab, bulan Recep kemarin sampai bulan ini, sampai nisfu Sa'ban besok, 2 minggu setelah nisfu Sa'ban untuk masuk ke bulan suci Ramadan. Insya Allah ringan kepada diri kita itu, tidak merasa berat karena jiwa kita sudah dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ada dalam jiwa itu. Sekalian kalau orang tradisi yang berjalan mandi keramas, maksudnya lahir batin suci bersih menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu. Ya memang harus begitu. Kalau kita mau berjalan menuju tempat yang jauh, kendaraan kita harus diservis gitu ya. Nah, jadi blok kalau blok mesin itu dibersihkan kotorannya, tap oli dan seterusnya, supaya jalan kita itu lancar gitu. Kendaraan yang kita pakai itu lancar. Tidak langsung ada kendaraan langsung ditaik langsung berangkat, bukan begitu. Ya harus dilihat dulu bagaimana olinya, bagaimana bensinnya, bagaimana bannya, kan begitu. Ini namanya orang berhati-hati. Sama perjalanan kita ke depan itu, ulama itu memberi contoh sedemikian rupa. Tidak asal-asalan. Apalagi mau menghadap Allah. Sholat itu harus bersuci dulu, kan begitu. Sudah digambarkan dalam perjalanan Isra kemarin bahwa Rasulullah mau berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dibedah dulu, dioperasi dulu dadanya Rasulullah. Maksudnya supaya jiwanya itu bersih, jauh dari kotoran-kotoran manusiawi, takabur, hasud, zalim, ujub dan lain sebagainya, karena mau menghadap Allah gitu. Akhirnya ringan perjalanannya, tidak ada hambatan. Sama kita besok itu supaya menerima datangnya bulan suci Ramadan dengan enak, gitu ya, dengan ringan. Mulai dari sekarang kita sudah membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang mengganggu. Kadang-kadang yang paling repot itu kalau mau, wah ini sudah mau bulan puasa lagi, nanti saya tidak makan pagi, tidak makan siang, tidak makan. Nah, itu jadi bayangan-bayangannya setan itu membuat diri kita itu berat. Nafsu mengganggu sehingga merasa berat. Mulai dari sekarang
gangguan-gangguan itu kita kikis, bersihkan dari diri kita dengan memperbanyak baca istighfar, memperbanyak baca tasbih, memperbanyak baca sholawat, syukur, baca Al-Quran. Insya Allah jiwa kita bersih, enak itu nanti. Inilah gambaran di dalam persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh dengan barokah. Karena memang bulan Sya'ban berkaitan dengan bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan yang akan datang. Ini saya sampaikan ini untuk memberi motivasi kepada kita semua bersama-sama. Ke depan itu kita tambah semangat untuk melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu kan sudah saya sering menyampaikan, ada yang wajib, ada yang sunnah. Perintahnya yang wajib sholat 5 waktu, yang sunnah besok itu yang lebih transparan di bulan suci Ramadan, maksudnya sholat tarawih misalnya. Tapi kadang-kadang jemaah kita sendiri itu kadang-kadang juga kurang pas ngecop gitu. Maksud saya begini, karena ada sholat yang 1 tahun sekali bersama-sama, reaksinya kan beda. Sementara sholat yang setiap hari reaksinya ya biasa-biasa, itu saja, rutinitas katanya. Tapi yang namanya tarawih lain, karena 1 tahun sekali. Tapi kalau mau kembali ke status hukum, tarawih itu sunnah. Kalau yang 5 waktu ini wajib. Jadi modal, yang wajib itu modal, sunnah itu laba, keuntungannya. Yang menjadi konsentrasi bagi kita tentu keuntungan, kan gitu ya. Tapi kan mau tidak mau, kalau pedagang itu mengharapkan dapat untung besar, tapi kan harus ada modal, kan gitu. Jadi yang wajib ini modal, yang sunnah itu keuntungannya. Seperti yang diuraikan mulai tadi, supaya modal itu mudah dikumpulkan atau mudah kita dapatkan dengan mudah, tidak sulit, yang modal, yang wajib maksudnya. Apalagi nanti yang sunnah, tambah ringan itu. Ya karena memang statusnya kan tidak terbebani diri kita kalau yang sunnah. Tapi kadang-kadang jamaah kita karena kurang pas ngecopke, yang sunnah medenteng, yang wajib ya begitu saja. Ini yang saya tegaskan supaya kita tidak salah ngetrapke. Mari yang wajib itu harus medenteng yang sunnah untuk medenteng gampang itu. Ini yang perlu saya sampaikan. Mulai dari sekarang sudah dimodali dengan usaha bagaimana hati ringan, jauh dari penyakit-penyakit yang mengganggu diri kita, malas untuk beribadah itu, karena memang kebanyakan dosa. Saya teliti lebih dalam, ternyata saya sendiri lah, karena saya banyak dosa, akhirnya malas mau ini itu yang baik-baik, malas karena kebanyakan dosa. Jadi dikondeli, awak dewi ini dikondeli dosa. Oleh sebab itu banyak istighfar biar dosa itu hilang. Akhirnya merasa ringan semua yang ada di hadapan kita untuk melaksanakan perintah Allah, gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia,
ada di cerita ini, riwayat dalam kitab itu cukup panjang ceritanya. Malam nisfu Sa'ban itu malaikat membawa hasil catatan amal dari seorang hamba Allah yang besar. Jadi mungkin kalau bahasa sekarang sholatnya bagus, ya rajin, mungkin sedekahnya juga, zakatnya juga, yang lain-lain. Akhirnya dibawa oleh malaikat begitu sampai langit pertama, ditanya oleh malaikat yang jaga langit pertama, bagaimana? Saya bawa amalnya si fulan. Ini melakukan ini, itu dan seterusnya. Tidak ada celahnya, tidak ada, beres. Oh ya silahkan naik ke langit kedua malaikat. Langit kedua diteliti lagi sampai langit ketiga, lancar pokoknya. Tiap-tiap langit itu diperiksa. Malaikat yang bawa amalnya manusia itu diperiksa oleh malaikat yang tukang jaga di sana. Ini malaikat Raqib, malaikat Atid ini punya staf-staf jutaan malaikat loh. Bukan cuma satu. Kalau rakyat Indonesia berapa? Rakyat 250 juta yang akil baligh misalnya. Yang sudah akil baligh. Yang 20 juta masih di bawah umur misalnya. Tapi yang tercatat kan 277 juta. Ya katakanlah itu semua. Nah, malaikat itu bukan cuma 1 juta, 2 juta dah. Dunia bermiliaran manusianya. Nah, kan sama-sama dibawa oleh malaikat. Staf-stafnya malaikat Raqib, staf-stafnya malaikat Atid ada. Itu loh. Bukan malaikat Raqib sendirian, Atid sendiri, malaikat Atid sendiri, malaikat Raqib sendiri, bukan. Sudah banyak staf-stafnya. Ya jenderalnya malaikat Raqib, malaikat Atid kan gitu, jenderalnya. Tapi yang namanya apa? Pangdam, ada lagi Danrem, ada lagi Dandim, ada lagi Koramil, itu kan gitu. Punya staf-staf itu, jenderal itu sampai ke bawah. Strukturnya kita itu gambaran, malaikat sama. Bukan ada jenderal malaikat Raqib, di bawahnya ada komandan apa gitu, sampai ke bawah. Begitu sampai langit keempat di stop oleh malaikat yang jaga itu. Malaikat Atid bawa amalnya siap si fulan. Gimana? Sudah sholatnya sempurna. Kewajiban lainnya hajinya bagus, zakatnya itu secara eksplisit formal. Iya, tapi ini ternyata ada substansi yang dilanggar. Apa? Kurang ikhlas. Tidak bisa, ditolak dari langit keempat, ditolak. Harus kembalikan itu. Tidak beres ini. Malaikat lainnya membereskan, tapi malaikat yang lebih substansial karena ada pelanggaran yang tidak diketahui secara kasat mata, ternyata kurang ikhlas. Sholatnya kurang ikhlas, mungkin zakatnya juga kurang ikhlas. Ditolak oleh malaikat ini. Yang menjaga langit keempat, balik no itu. Nah ini gambaran ini. Jangan terus kita ini sekarang bacanya, oh ini sah secara syariat gitu ya. Sholatnya 5 waktu, tidak pernah lowong, wudhunya juga. Tapi yang tidak ketok ternyata pelanggaran, ditolak, tidak sah ini. Ini gambaran sekilas. Jadi penilaian malaikat itu yang di langit keempat itu lahir dan batin, casing dengan mesinnya.
Nah, orang kita sekarang kan melihatnya casing tok orang kita itu. Tapi mesinnya tidak diperhatikan. Akhirnya kalau jalan krok 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 krok, tidak genah. Buktinya HP saya itu, casingnya bagus, tapi HP-nya mesinnya mungkin error, tak genah. Jadi tidak genah itu. Nah, ini gambaran malaikat yang nyetorkan amalan suatu bangsa masyarakat dari awal. Langit pertama lulus, langit kedua jalan terus sampai langit ketiga. Begitu langit keempat ternyata substansial yang dinilai. Tidak bisa dilanjutkan. Balik no ini amal ini. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima. Ini malam nisfu Sya'ban. Mau diuraikan dengan panjang. Ya cukup, kitabnya juga besar. Oleh sebab itu memang harus ngaji, tidak asal-asalan. Makanya orang yang tidak pernah ngaji dan tidak pernah dengar dari ulama, akhirnya kadang-kadang kegiatan nisfu Sya'ban dipermasalahkan. Karena memang dia belum tahu. Orang yang tidak tahu itu begini ceritanya. Dari sini ke Jakarta naik pesawat. Begitu ditanyai Salatiga tidak mudeng dia, soalnya lewat atas. Ini misalnya. Sampai di Jakarta tahu Salatiga gimana? Mana ada Salatiga? Boyolali tidak ada Boyolali. Ungaran tidak ada. Ini gambarannya orang-orang ini yang tidak tahu apa yang diamalkan ulama itu kan begitu. Mereka langsung ngawang dari sini Rasulullah gitu. Tidak tahu ulama yang bawa agama, tidak tahu bahwa ulama yang mengenalkan Allah, tidak tahu dia. Tidak tahu dia. Tidak tahu juga bahwa ulama yang mengantarkan diri kita menjadi umat Muhammad. Tidak tahu. Karena dari sini pikirannya langsung Rasulullah. Ngawang dia. Saya sampaikan begini ini supaya tidak melumpat-melumpat awal ini. Ya urut gitulah. Dari sini Boyolali, Salatiga, Ungaran, baru sampai ke Jakarta gitu lah maksud saya. Jangan begitu ditanya tidak mudeng melumpat-melumpat lewat atas barang. Ini gambaran sekarang kan banyak orang begitu melumpat-melumpat. Akhirnya tindakannya itu tidak bisa menyentuh kepada halayak ramai karena memang tidak menyeluruh. Tahunya garis besarnya saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ini gambaran sekilas di bulan Sya'ban. Nanti insyaallah minggu akan datang saya tambahi keterangan yang lebih spesifik berkaitan dengan waktu yang sudah dekat untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Apabila hal-hal yang berkaitan dengan tindakan kita, khususnya melaksanakan kewajiban perintah Allah dan juga berkaitan dengan perintah Allah Ta'ala juga, tetapi yang tidak wajib, supaya lebih kita memahami ini persentasenya yang harus kita tangkap supaya tidak salah waktu saya, itu lebih bisa difahami secara mendetail itu. Sebab begini, kalau kita mencari sesuatu yang ingin kita itu besar, keuntungan kita besar, ya tentunya jangan terbalik metode yang kita laksanakan. Maksud saya yang dikejar yang sunnah, yang wajib enggak. Lah itu berarti tumpengnya ditinggal cari butir awal itu. Nah, kan gini. Jadi logika yang sederhana mencari tumpeng tapi dapatnya butir. Ini yang keliru. Jadi kita cari yang besar, ya bagaimana bisa menghasilkan cita-cita kita itu yang besar tadi. Adapun yang kecil, ya diharapkan lebih mudah itu. Tapi sekali lagi, lalu kita bukan konsentrasi kepada yang kecil tadi, yang besar saja, supaya cita-cita kita berhasil.
sesuai dengan keinginan yang besar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ini dalam satu sisi yang lain nanti yang larangan itu. Insya Allah minggu akan datang akan saya terangkan lebih luas berkaitan dengan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ya. Mari kita tutup dengan bacaan Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli halim minal ahwali muhtahimi ya rabbi bi mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.